Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pendengar YouTube KMJ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Iman dan cinta. Iman adalah kepercayaan dalam agama. Kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepercayaan kepada nabinya, kepercayaan kepada kitabnya dan lain sebagainya. Sedangkan cinta adalah kasih sayang. Ulama menjelaskan cinta itu sebagai kecondongan hati kepada hal yang baik, hal yang diyakini itu baik. Sebagaimana seorang hamba kepada Tuhannya mencintainya dengan mengagungkannya, mencintainya dengan mengikuti apa yang telah diperintahnya dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambaran tentang iman itu adalah bagaimana mengikuti apa yang diperintahnya dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan gambaran tentang cinta itu adalah bagaimana mengikuti Allah Subhanahu wa taala apa yang diperintahkan tanpa harus mengetahui itu sebuah perintah, atau menjauhinya apa yang dilarangnya tanpa harus itu dilarang. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala berarti bagaimana kita mengikuti apa yang telah diperintahkannya dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam dunia ini seorang insan akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala akan imannya itu. Apakah imannya sudah sampai pada mahabbah, pada keadaan sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sabar ketika dalam ujian dan tawakal ketika diberi cobaan. Dalam Al-Quran telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan pastilah kami akan uji kamu dengan apa? Dengan kelaparan, ketakutan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan kasih kabar gembira kepada orang yang sabar. Orang yang dimana ketika ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia mengatakan semua dari Allah dan kepadanya lah kembali. Pemirsa YouTube KMJ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang insan yang hidup di dunia ini mestilah memiliki iman. Kenapa? Karena dalam usahanya dia tidak bisa menentukan hasil daripada usaha tersebut. Maka dengan iman itu, dengan keyakinan itu yang disertai dengan cinta, maka dia akan sabar ketika diuji dan akan tawakal ketika dicoba, dan akan zuhud ketika dikasih limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan iman dan cinta itu dia akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam dunia tasawuf ada beberapa keadaan yang dirasakan oleh hamba ketika taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah keadaan khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu ketakwaannya dirasakan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab." Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya hukuman Allah sangatlah pedih. Keadaan yang kedua adalah keadaan roja, mengharap. Ialah ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap
apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik melalui Al-Qur'an maupun melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Dan barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka beramallah soleh dan janganlah menyekutukannya dengan selainnya. Pemirsa YouTube KMJ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang ketiga adalah keadaan mahabbah, keadaan cinta. Ketakwaan dalam keadaan cinta inilah ketakwaan yang derajatnya paling tinggi, keadaan yang paling baik yang dirasakan atau didapati oleh seorang hamba ketika dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keadaan-keadaan sebelumnya adalah mukaddimah untuk mendapatkan pada keadaan mahabbah ini. Ketika kita sabar, ketika kita tawakal, ketika kita mengharap dan lain sebagainya, itu adalah mukaddimah atau pendahulu untuk sampai pada level mahabbah itu. Oleh sebab itu, mahabbah ini adalah sebagai ghayatul quswah, goyah tujuan yang paling tinggi dalam keadaan takwa seorang hamba kepada Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah ya Muhammad, jika kamu betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka aku akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ada 3 hal yang apabila dilakukan oleh seorang hamba, maka dia akan merasakan nikmatnya atau manisnya iman. Yang pertama adalah ketika dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada selainnya. Yang kedua adalah ketika dia mencintai seseorang yang dimana cintanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah dia tidak suka atau benci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana ia tidak suka untuk dilemparkan ke api neraka. Pemirsa YouTube KMJ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penjelasan tadi sangatlah jelas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghubungkan antara manis dan iman itu dengan cinta. Bagaimana iman itu mestilah dibarengi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain menjelaskan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Yang artinya tidaklah sempurna iman di antara kalian sampai betul-betul mencintai aku melebihi cintanya kepada orang tuanya, anaknya dan manusia sekalian. Oleh sebab itu Syekh Yusri Hafizallahu anhu pernah menjelaskan bahwasanya iman itu haruslah diikuti dengan cinta. Kenapa? Karena keimanan dengan tanpa cinta itu disebut dengan munafik atau nifak. Sebagaimana telah kita lihat atau kita baca di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum munafikin yang di lisannya mengakui Nabi sallallahu alaihi wasallam beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi lari dari peperangan yang menunjukkan tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu ada yang menjelaskan bahwasanya apakah cinta itu dengan mengikuti Nabi. Dalam ungkapan ini mungkin ada sedikit kekeliruan. Kenapa? Karena mengimani Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mencintainya. Sedangkan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah buah daripada cinta dan iman itu. Jadi kita sebagai seorang muslim beriman dengan mencintai yang menghasilkan mengikuti Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wallahu a'la wa alam.